Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami, yaitu sistem operasi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Baiklah, sebelum kami mulai mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, saya Kana Ainun. Saya Seila Nur Hidayah Murad. Kemudian rekan saya Andi Zulfikar Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh saudari Sheila. Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistemnya, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan peramban web. Kemudian di slide berikutnya ada fungsi sistem operasi. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, saya akan menyebutkan beberapa fungsi sistem operasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu menjalankan operasi dasar. Kemudian yang kedua itu mengatur hardware. Yang ketiga mengatur berbagai macam aplikasi. Nah, yang keempat untuk menyajikan sebuah tampilan. Dan yang kelima untuk koordinasi perangkat komputer. Dan yang keenam untuk fungsi komputer yang optimal. Nah, slide berikutnya ada bagian penting dalam sistem operasi. Nah, di mana bagian penting dalam sistem operasi ini terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah mekanisme boot. Mekanisme boot ini sendiri merupakan bagian sistem operasi yang memiliki fungsi untuk meletakkan kernel ke memori kernel, di mana kernel ini sebagai inti dari sistem operasi. Jadi kernel ini memiliki arti sebagai inti dari sistem operasi. Kemudian yang kedua ada command interpreter, di mana tugas sistem operasi adalah untuk membaca input yang mencakup perintah yang menyediakan fungsi-fungsi standar ataupun fungsi dasar yang disebut software atau perangkat lunak. Nah, yang ketiga ada research allocator. Nah, sistem operasi pun dapat bertugas sebagai pengalokasi sumber daya dari sebuah perangkat serta mengaturnya. Nah, kemudian yang keempat ada handler. Nah, bagian lain dari sistem operasi adalah kemampuannya untuk memberikan kendali dalam menghindari error dan mengeliminasi sumber daya yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada driver. Nah, ini adalah bagian dari sistem operasi yang lainnya, di mana driver ini memiliki tugas untuk berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras dan memberikan kontrol untuk kinerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan, yaitu mengenai tujuan memahami sistem operasi. Tujuan memahami sistem operasi yaitu agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Nah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat dan cepat, sehingga sumber daya manusia juga dibutuhkan. Itulah tadi mengapa kita harus memahami suatu sistem operasi dari suatu piranti. Bayangkan saja jika kita tidak mengetahui suatu sistem operasi dari suatu piranti, tentunya kita tidak dapat merancang serta memodifikasi alat tersebut menjadi sesuatu yang mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 atau biasa disebut dengan Internet of Things. Anggap saja LDR.
pengendali lampu taman. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia telah memasuki revolusi industri keempat, di mana semua dikendalikan untuk menggunakan internet. Dan jika kita ingin mengikuti perkembangan teknologi tersebut, tentunya kita dapat merancang sistem tersebut mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yang mana menjalankan proses dan mengendali kerja suatu komputer dengan bekerja sama dengan perangkat lunak dan perangkat keras dari komputer tersebut. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah megahertz. Semakin besar kecepatan pada suatu prosesor, maka semakin cepat pula kinerja komputer saat melakukan proses. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Peranan dari memori utama. Perangkat input dan output sendiri sering disebut dengan istilah I/O, yang artinya adalah bagian sistem mikroprosesor yang berfungsi menghubungkan dan menyambungkan alat atau perangkat luar dan komputer. Misalnya mouse adalah salah satu contoh dari perangkat I/O. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras berjenis input yang diciptakan untuk komputer, seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya, interkoneksi antar komponen atau bus. Interkoneksi antar komputer adalah sistem koneksi atau hubungan antar komputer satu dengan komputer lainnya. Model interkoneksi antar node atau komputer dibedakan menjadi dua bagian, yaitu interkoneksi point to point, yaitu interkoneksi komputer dengan dilakukan secara langsung atau dua komputer, dan interkoneksi point to multipoint, yaitu interkoneksi yang dilakukan dengan jumlah komputer yang lebih banyak dengan pemakaian secara bersamaan. Sekumpulan komputer dinamakan sebagai jaringan komputer network jika dalam sekumpulan komputer tersebut dihubungkan melalui media fisik dan software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer tersebut, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama dengan menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam jaringan secara bersama-sama. Slide selanjutnya itu evolusi sistem operasi. Yang pertama itu adalah sistem batch. Nah, sistem batch ini adalah di mana job-job perintah atau kegiatan dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain akan dijalankan. Jadi dengan kata lain adalah teknologi proses komputer dari generasi kedua, yang jika satu tugas sedang dikerjakan pada satu rangkaian, akan dieksekusi secara berurutan pada komputer generasi kedua. Sistem komputernya masih belum dilengkapi oleh sebuah sistem operasi. Nah, selanjutnya sistem time sharing. Sistem time sharing ini juga sering disebut dengan multitasking, di mana dieksekusi oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara job-job perintah atau kegiatan atau aktivitas. Time sharing system adalah satu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai, disebabkan waktu perkembangan proses CPU semakin cepat.
Selanjutnya, sistem personal komputer. Sistem ini tercipta berkat hardware yang semakin murah dan kecenderungan komputer dipakai untuk single user. Personal komputer ini sendiri merupakan seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Biasanya komputer ini ada di lingkungan rumah, kantor, toko, dan di mana saja karena harganya sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya. Fungsi utama dari PC adalah untuk mengolah data, input, dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user. Dalam pengolahan data yang dimulai dari memasukkan data atau input sampai akhirnya menghasilkan informasi, komputer memerlukan suatu sistem dari kesatuan elemen yang tidak bisa terpisah. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop ataupun perangkat komputer yang bergerak. Beberapa sistem operasi ini dikenal sebagai sistem operasi klien dikarenakan sistem operasi ini dapat bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Contohnya yaitu adalah Windows, Linux, Android, Solaris, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang dirancang secara khusus untuk mendukung suatu jaringan. Pada umumnya, sistem operasi ini terdapat pada sebuah server pada jaringan komputer. Contohnya itu seperti Linux, Unix, Solaris, dan lain-lain. Selanjutnya dia adalah sistem embedded. Sistem embedded ini biasanya berada pada komputer-komputer mini seperti smartphone. Sistem operasi ditempatkan pada chip ROM pada komputer mini. Jadi sistem embedded ini merupakan sistem terbenam yang dibenamkan pada sistem lain dan tidak dapat diprogram oleh pengguna akhir seperti komputer atau PC. Selanjutnya, sistem operasi tujuan khusus, dan masih ada banyak lagi sistem operasi yang dibuat secara khusus untuk tujuan dari yang berskala kecil sampai sistem operasi yang lebih besar. Selanjutnya, sistem operasi Live CD. Sistem operasi ini merupakan suatu sistem yang dapat dijalankan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa menggunakan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Pada awalnya, sistem operasi ini dibuat dari sistem operasi standalone yang diminimalkan fungsi-fungsinya, sehingga selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang dimana pokok pembahasan yang saya bahas adalah generasi komputer. Generasi pertama yaitu generasi 1951 sampai 1959. Pada perang dunia kedua, komputer ini dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kepentingan perang. Negara pertama yang menciptakan komputer yaitu negara Jerman dengan komputer Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dari rivalnya, Sekutu Inggris pada tahun 1953 berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus. Baru kemudian pada tahun 1956 seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal berguna yang diberi nama ENIAC atau Electronica Numerical Integration and Computer. Lanjut, untuk generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 9 bulan dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik yang ukurannya lebih kecil. Bahan mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time atau terus-menerus. Generasi ketiga yaitu dimulai dari 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini merupakan
pengembangan dari komputer generasi kedua, yang dimana komputer pada generasi kedua menggunakan transistor yang memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan atau chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ketiga adalah sudah dipakaikannya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program berbeda secara bersamaan. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, yang banyak perusahaan berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang kemampuan ribuan komputer dengan menggunakan teknologi yang disebut ELSI atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini berkonformasi menjadi FLSI atau Very, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel menggunakan mikrokomputer 4 bit. Ciri khas dari komputer generasi keempat ini mulai digunakannya Grand Cloud dan pemakaian mikroskop basic untuk bahasa pemrograman serta GPM untuk sistem kontrol operasinya. Selanjutnya, komputer generasi kelima atau generasi sampai sekarang menggunakan standar PC perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah mikroskop. Bahkan mikroskop resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih.